Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra Dewa, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan lembar observasi karakteristik peserta didik dengan skala penilaian yang digunakan, ya dan tidak. Pada lembar observasi, aspek yang diamati berupa aspek etnik dan kultural, perkembangan fisiologis, status sosial, minat, perkembangan psikologis, dan gaya belajar. Yang pertama ada aspek etnik dan kultural. Pada aspek ini, indikator yang diamati berupa apakah kelas didominasi oleh satu etnik, terdapat dua atau lebih etnik di dalam kelas didominasi oleh satu kepercayaan, terdapat penggunaan bahasa yang beragam di dalam kelas. Aspek yang kedua, perkembangan fisiologis. Indikator pada aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu berjalan dengan baik, peserta didik mampu berlari dengan baik, peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar, peserta didik mampu menggenggam dengan baik. Aspek yang ketiga yaitu perkembangan psikologis. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Indikator yang diamati berupa peserta didik mampu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya. Peserta didik mampu bersikap kritis dalam proses pembelajaran. Peserta didik mampu membaca dengan lancar. Perkembangan emosi, indikatornya berupa peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya, peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri, peserta didik mampu mengendalikan diri dalam proses pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap kemandirian. Pada aspek perkembangan psikososial, indikatornya berupa peserta didik dapat bermain dengan teman lain di lingkungan sekolah, peserta didik dapat merasakan yang empati terhadap teman dan dapat meresponnya. Peserta didik melakukan kerjasama dengan baik dalam pembelajaran, serta peserta didik dapat melakukan perintah guru sampai selesai. Aspek perkembangan moral, indikatornya berupa peserta didik mampu melakukan berdoa sebelum belajar, peserta didik menghargai pendapat orang lain, peserta didik mampu memahami kapan harus mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf, serta indikatornya berupa peserta didik mampu menjawab sapaan dengan ramah. Aspek yang ketiga yaitu aspek gaya belajar, yang mana aspek ini dilihat berupa gaya belajar visual, auditorik, kinestetik, dan reading and writing. Pada aspek gaya belajar visual, indikatornya berupa apakah peserta didik tersebut cenderung melihat sikap, gerakan bibir guru yang sedang mengajar, apakah peserta didik menyukai instruksi tertulis, foto, dan ilustrasi yang bisa dilihat, dan apakah peserta didik lebih menyukai membaca daripada dibacakan. Aspek gaya belajar auditorik, indikatornya berupa apakah peserta didik mampu mengingat dengan baik penjelasan guru saat menerangkan materi pembelajaran, atau peserta didik lebih menyukai diskusi kelompok. Apakah peserta didik lebih suka ketika guru menjelaskan dengan kata-kata. Aspek indikator gaya belajar kinestetik, indikatornya berupa
Apakah peserta didik suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar? Apakah peserta didik kedua tangannya bergerak ketika berbicara? Atau peserta didik suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpai? Aspek gaya belajar writing and reading, indikatornya berupa suka suasana saat belajar, peserta didik lebih mudah mengingat informasi melalui tulisan daripada grafik, atau peserta didik suka membaca buku dan menulis rangkuman. Aspek yang diamati selanjutnya yaitu aspek motivasi belajar. Indikatornya berupa peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru, peserta didik aktif bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di dalam kelas, peserta didik tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Aspek selanjutnya yaitu status sosial. Indikatornya berupa apakah terdapat status sosial menengah ke bawah di dalam kelas? Apakah terdapat status sosial menengah ke atas di dalam kelas? Aspek yang diamati yang terakhir yaitu aspek minat. Indikatornya berupa peserta didik menunjukkan ketertarikan pada pembelajaran, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik menunjukkan perasaan senang dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami manfaat dan fungsi mata pelajaran yang disampaikan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.